Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ungkapan syukur yang pertama kali kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang baik ini sebagai bentuk ungkapan rasa perasaan kita kepada Allah bahwa Allah pada saat ini masih berkenan menuntun kita untuk bersama-sama melangkahkan kakinya menuju majelis yang mulia ini, yaitu sholat Jumat berjamaah. Semoga rasa syukur ini senantiasa dan terus ada di dalam hati kita sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal. Dan tentunya rasa syukur ini pula harus kita ikuti dengan peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan meningkatnya untuk amaliyah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman, takwa, amal. Insyaallah ini sebagai bekal kita yang nantinya akan kita bawa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa kita sanjungkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah, yang senantiasa meneruskan risalahnya, ajarannya. Dan mudah-mudahan termasuk kita semua, dan kelak kita akan memperoleh syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, satu hal yang menjadi keinginan harapan setiap orang, setiap manusia adalah kebahagiaan, hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Namun konteks kebahagiaan, konsep kebahagiaan bagi setiap manusia itu berbeda. Ada yang merasa bahagia dengan keadaan apa yang ada di sekitarnya, yang dimilikinya, yang dilihatnya. Bagaimana Islam memberikan pedoman agar kita mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi
Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kebahagiaan yang pertama kuncinya adalah ketika manusia mengharapkan kehidupan dunia ini bahagia, senang, maka ia harus mempunyai ilmu keduniawian. Artinya ilmu yang dipergunakan untuk memperlangsungkan kehidupan kita di dunia, untuk mencari rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mengendaki kehidupan di akhirat, maka juga harus punya ilmunya, yaitu ilmu agama, bekal ilmu agama, mempelajari segala bentuk amaliyah ibadah kita, maka harus dengan ilmu. Tidak asal kita beribadah roboh-roboh gedang, ikut-ikutan saja tanpa mengetahui cara hukum-hukumnya atau syariatnya. Ilmu akhirat ini harus dimiliki. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Dan barang siapa mengendaki kehidupan di dunia dan di akhirat, keduanya maka harus punya ilmu. Artinya di sini harus ada keseimbangan ilmu yang dimiliki oleh setiap manusia. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah. Kebahagiaan yang akan diraih oleh setiap orang, terutama orang yang bahagia pasti nantinya akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar baik, kabar yang membahagiakan, kabar yang menggembirakan. Yang pertama, orang yang bahagia adalah mereka yang beriman. Amanu, harus punya iman. Orang yang tidak punya iman tidak akan pernah bahagia, karena dia tidak bersandar kepada Allah. Dia bersandar kepada kehidupan di dunia ini. Yang kedua, wa amilus sholihah, yaitu amal soleh. Pasti Allah akan membalasnya dengan surga. Hadirin, amal soleh salah satu kunci kita untuk bahagia. Oleh karena itu, kebahagiaan dari setiap manusia tidak lepas pengaruh atau ada peran dari pihak lain, orang lain. Kalau kita merasa bahagia, yang pertama ada suka berbuat baik. Kalau kita bersuka berbuat baik, maka hati kita akan bahagia. Berbuat baik kepada siapa? Kepada sesama. Maka jangan harapkan hati ini bahagia ketika kita tidak suka berbuat baik kepada orang lain. Sifat-sifat hati yang jelek, penyakit hati yang jelek, iri, dengki, hasad, bakhil, ketika itu ada bersemayam di hati kita, walaupun dia sholat, walaupun dia ahli baca Quran, walaupun dia sudah haji, kalau itu jauh dari hatinya berbuat baik kepada sesama, tidak akan pernah bahagia. Oleh karena itu, ada pepatah mengatakan, orang yang bahagia adalah orang yang pandai membahagiakan orang lain walaupun dia sendiri dalam keadaan yang tidak sedang bahagia. Yang susah membantu yang lebih mampu. Ini adalah orang yang paling bahagia. Peran lain, ini yang ingin saya sampaikan di sini, kuncinya adalah kebahagiaan yang kita rasakan nanti atau barangkali saat ini, agar jangan salah punya konsep tentang arti bahagia. Ada kalanya orang tua itu bahagia ketika mendapati anak-anaknya sukses di dalam pendidikan,
sukses dalam pekerjaan. Dia sampaikan kepada teman-temannya, aku sudah bahagia, anak-anakku sudah semuanya lulus sekolah dengan gelarnya, pekerjaan yang baik. Ini kebahagiaan yang sesat. Kebahagiaan orang tua yang sesungguhnya adalah setelah ia nanti di alam barzah. Di mana? Ketika di alam barzah alias dia sudah menjadi almarhum, ketika anak-anaknya yang dibanggakan waktu di dunia, hidupnya dia di dunia, ternyata setelah Allah panggil menghadap, tidak ada satupun yang mendoakan. Mereka sibuk dengan urusan duniawi. Demikian pula anak kadang berpikir bahwa membahagiakan orang tua itu kalau berhasil dalam kehidupannya, bisa memberikan apapun yang orang tua minta. Dalam artian orang tua itu akan bahagia kalau kita punya materi. Sesungguhnya pendapat atau konsep kebahagiaan membahagiakan orang tua hanya dengan bentuk materi adalah tidak dibenar, kurang tepat. Maka ketika kita menjadi bahagia bagi hidup maupun sudah meninggal, ketika kita melihat anak-anak kita di waktu sholat, selesai sholat, mengangkat tangan, berdoa, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shawiro. Bahagia melihat mereka, dan insya Allah ketika kita sudah meninggal, anak kita akan terus begitu, maka kebahagiaan itu akan terus berlanjut. Yang berikutnya, orang yang bahagia adalah orang yang pandai bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika kau bersyukur, aku akan tambah nikmat. Orang yang bersyukur akan senantiasa merasakan nikmat dan tidak akan pernah rasa khawatir, kekurangan, kehilangan. Namun kebalikannya, ketika orang itu kufur, kehidupan sehari-harinya 24 jam adanya gelisah, khawatir, cemas. Dengan apa? Dengan yang ia sukai, yaitu kehidupan dunia. Maka orang yang syukur itu pasti dia bersifat qanaah, menerima apa yang Allah berikan, senantiasa menerima apa yang Allah berikan, bersyukur, tidak ada keluhan, tidak ada kekhawatiran. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah, mari kita gapai kebahagiaan itu dengan kita mengajak terutama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita. Sebagai orang tua harus kita sampaikan, nah, Bapak tidak akan pernah bahagia ketika kau tidak pernah mendoakan bapak atau ibu. Apa yang kau berikan pada orang tua dalam bentuk materi tidak bisa nanti menyelamatkan orang tuamu ketika nanti Allah sudah panggil. Orang tua hanya mengharapkan engkau berbuat baik, engkau menjadi anak soleh, solehah, di mana suatu saat nanti Allah panggil bapak, panggil ibu, yang waktu di dunia ini juga banyak dosa, hanya mengharapkan doa anaknya agar dosa-dosa orang tua itu diampuni, bukan orang lain, bukan tetangga, tetapi yang terlebih dahulu adalah orang-orang yang mencintai dan dicintai, yaitu keluarganya.
Demikian juga anak-anak, jangan merasa bangga dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan kekayaan orang tua. Ketika melihat orang tuanya bukan termasuk sebagai seorang imam di dalam keluarga menurut Islam, tidak pernah basah mukanya dengan air wudhu, tidak pernah basah lisannya dengan doa, yang dicari hanya duniawi. Dan ketika anak ini bahagia, bangga dengan orang tuanya demikian, maka sudah dipastikan dia tidak akan pernah pula berdoa kecuali Allah memberikan hidayah kepada anaknya untuk senantiasa mendoakan orang tua. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kebahagiaan yang tadi kita harapkan dunia dan akhirat benar-benar ada di dalam diri kita. Dunia dan akhirat. Ketika kita dipanggil, kita bahagia. Kenapa? Karena kita mendapatkan kiriman doa, permohonan ampunan, maghfirah dan rahmat dari orang-orang yang kita cintai. Istri kita, anak-anak kita, atau sebaliknya istri mendapatkan doa dari suami dan anak-anak. Yang terakhir, orang yang bahagia yaitu ketika Allah panggil di dalam waktu-waktu sholat. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Hayya 'alal falah. Maka ketika hati sudah terasa dipanggil Allah, hatinya bergetar. Allah manggil saya sholat agar saya bahagia, agar saya menemui kesenangan, agar saya menemui ketentraman, agar saya mendapatkan keberuntungan di akhirat. Maka orang yang tidak pernah sholat, perlu disampaikan, tidak akan pernah hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Karena di dalam dirinya hanyalah nafsu duniawi belaka. Ketika Allah, nama Allah disebut, ciri orang beriman. Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sehingga orang yang beriman ketika disebut asma Allah, hatinya bergetar. Ketika mendengar azan, ia akan segera ambil air wudhu, sholat, menghadap Allah. Inilah orang yang bahagia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang demikian ini. Allah kuatkan kita untuk berikhtiar menjadi hamba Allah yang bahagia dunia dan akhirat. Keluarga kita, handai taulan, saudara-saudara yang kita mencintai dan kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa tadhakkurul fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد آمين آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوافنا مع الأبرار اللهم يا الله إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في الجسد وزيادة النعيم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل دين الإسلام وأهل القرآن وأهل سنة الرسول ومن عبادك الصالحين ومن أهل الجنة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر